Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Kiai Basori Alwi yang kami hormati, keponakan saya Gus Ipul, Gus Irsyad, dan kakak sepupu kami Mas Nasir, istrinya itu masih sepupu dengan kami. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sedikit kami akan mengulas tentang wali. Di dalam satu referensi tentang wali ada satu kitab berjudul Khilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, kitab karya Abu Nu'aim Al-Asfahani. Baginda Nabi dijelaskan di sana, diriwayatkan dari Salim radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan didatangkan orang-orang pada hari kiamat yang amal baiknya, ibadahnya, kehebatannya itu sebesar gunung-gunung Tihamah. Ibadahnya, amal baiknya itu sebesar gunung-gunung Tihamah. Akan tetapi amal baik mereka itu kemudian dihancurkan Allah bagaikan debu yang bertaburan. Ilmunya, ibadahnya dihancurkan Allah semua bagaikan debu yang bertaburan. Kemudian mereka dilemparkan Allah ke dalam neraka. Siapakah mereka? Salim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka yang amal-amalnya sebesar gunung Tihamah, kemudian dihancurkan seperti debu dan dibawa ke neraka? Mereka adalah orang-orang yang ahli sholat, ahli puasa, tetapi mereka tidak bisa menolak rezeki yang haram. Apabila ditawarkan kepada mereka uang haram, mereka terima. Apabila ditawarkan kepada mereka harta yang haram, mereka terima. Apabila ditawarkan kepada mereka bantuan yang haram, mereka terima. Itulah yang menyebabkan mereka amalnya hancur, ibadahnya hancur, riyadhahnya hancur. Meskipun mereka ahli tirakat, ahli riyadhah, ahli berpuasa, tetapi tidak bisa menolak rezeki yang haram. Mereka tidak menjadi wali, mereka tidak menjadi aulia Allah. Ini dijelaskan di dalam kitab Khilyatul Awliya. Di dalam pertemuan ini
figur Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdillah. Kami pernah dapat satu cerita ketika suatu ketika Kiai Abdul Hamid datang ke Lasem, sudah berdomisili di Pasuruan, beliau datang ke Lasem. Waktu itu bertemu dengan ayah saya di depan rumahnya Kiai Haji Abdurrahim Abdillah, adik kandung dari Kiai Haji Abdul Hamid. Begitu ketemu ayah saya, beliau itu memperagakan seperti merangkul seorang ulama, tetapi tidak ada orangnya. Ayah saya melihat sendiri waktu itu. Beliau mengatakan, hadir ulama ini, hadir ulama ini, disebutkan oleh beliau. Tapi ulamanya sudah tidak ada, sudah wafat berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi sudah puluhan tahun yang lalu sudah wafat, beliau masih ditampakkan kehadiran ulama itu. Bahkan beliau berangkulan, orangnya tidak ada, tetapi beliau berangkulan. Ini yang disebut dengan kasyaf atau penyingkapan. Ini pernah ayah saya menyaksikan kasyafnya Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Jadi beliau diperlihatkan seorang ulama yang sudah berpuluh-puluh tahun meninggal dunia. Beliau berkata, hadir ulama ini, bahkan beliau berangkulan. Nah, kasyaf seperti ini disebut dengan penyingkapan, di mana visual manusia, apa yang dilihat oleh manusia secara visual itu tidak dilihat oleh manusia biasa. Kalau manusia biasa itu yang visual, tetapi ini non fisik, jadi tidak ada fisiknya tapi kelihatan. Ini dengan mata hati. Mata hati itu bisa aktif, dalam terminologi tasawuf disebut basirah atau mata hati, apabila mata hati ini basirah tidak tertutup oleh syahwat. Dan syahwat itu yang paling dominan adalah makanan. Makanan itu dominan, syahwat makan. Maka para wali itu jarang makan, sedikit makan daging, itu para wali. Tidak seperti kita ini. Jadi sedikit makan, sebelum kenyang selesai. Maka Imam Ghazali menyatakan bid'ah yang pertama kali adalah orang makan sampai lapar, sampai kenyang. Itu bid'ah pertama. Jadi makan sampai kenyang itu bid'ah pertama. Kalau kita makan sampai kenyang itu bid'ah. Setiap hari kita melakukan bid'ah, makan sampai kenyang. Yang kedua, mata hati itu bisa aktif apabila akal manusia itu tidak terjadi penyakit yang disebut dengan penyakit jiwa. Penyakit jiwa dalam tataran tasawuf itu yang paling berbahaya adalah sombong. Karena belum ada penyakit jiwa disebut dalam Al-Quran, itu pertama kali adalah sombong. Aba wastakbar. Itu penyakit pertama, jiwa pertama. Aba wastakbar. Menolak dari kebenaran, sombong untuk menerima kebenaran. Itu belum penyakit yang lain. Tapi penyakit jiwa yang terakhir disebut dalam Al-Quran adalah penyakit skeptis, keraguan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu penyakit jiwa terakhir. Orang tidak boleh mengalami penyakit jiwa untuk mendapatkan kasyaf, penyingkapan yang dialami oleh Kiai Haji Abdul Hamid.
Saya dapat cerita banyak tentang pertemuan Kiai Abdul Hamid dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya sahabat yang ahli bertemu Rasulullah, dan dia berkata kepada saya itu dulu ahli bertemu Rasulullah, sekarang sudah tidak bisa, jarang, karena terlalu banyak melihat orang cantik. Cerita begitu kita saya dulu sering bertemu Rasulullah, sekarang jarang, karena terlalu banyak melihat orang cantik. Jadi memang syahwat itu mengganggu basirah untuk mencapai kasyaf, penyingkapan. Kiai Haji Abdul Hamid itu kan dalam terminologi tasawuf seperti yang ditulis oleh Yusuf An-Nabhani dalam bukunya Jami'u Karamatil Aulia, seorang wali itu ada naungan. Jadi begini, ada wali yang dia itu miskin terus, tidak pernah kaya. Wali selama hidupnya tidak pernah kaya, maka dia itu di bawah naungan Abdus Sobur, hamba Allah yang maha sabar. Karena dia dijadikan wali tidak pernah kaya. Ada seorang wali yang dijadikan Allah menjadi pembesar, sultan. Umar bin Abdul Aziz itu seorang sultan wali. Seorang sultan tapi wali. Nabi Dawud seorang rasul, seorang wali. Sulaiman seorang sultan, seorang wali. Ini di bawah naungan Abdul Mutakabbir. Itu kewaliannya pada titik Abdul Mutakabbir. Ada seorang wali yang terus memberi uang, terus memberi uang. Itu kewaliannya di bawah naungan Abdul Wahab. Jadi sukanya memberi. Itu di Mesir ada seorang wali bernama Les bin Sa'din. Les bin Sa'din itu kalau nyugui roti, rotinya diisi emas. Jadi kalau ada tamu, roti semua berisi emas. Itu Les bin Sa'din. Saya belum pernah ada kiai nyugui tamu berisi emas. Les bin Sa'din itu seorang ulama dan seorang madhab, sahibul madhab, Lais bin Sa'din, seangkatan Imam Malik radhiyallahu anhu. Itu beliau kalau ada tamu 100 orang, roti semua berisi emas semua. Setiap bulan Imam Maliki dikirim uang 500 dirham dari Mesir ke Madinah. Setiap bulan 500 dirham. Kiai ke kiai ngirim uang itu kan jarang. Jarang itu. Tapi Les bin Sa'ad dari Mesir mengirim uang ke Imam Maliki setiap bulan 500 dirham, 500 dirham. Itu seorang wali yang di bawah Abdul Wahab. Imam Syafi'i juga begitu. Beliau tidak pernah menyimpan uang. Begitu menyimpan di kantong, habis. Di kantong, habis. Itu namanya wali di bawah Abdul Wahab. Nah, Kiai Abdul Hamid, itu lengkapnya kan Abdul Hamid. Dulu saya pernah studi tentang wali. Abah saya begini, cara mempelajari yang wali yang paling tepat, itu mempelajari di mana posnya. Posnya Kiai Abdul Hamid ya di namanya itu sendiri. Abdul Hamid adalah seorang yang menghambakan Allah dengan sifat yang terpuji. Karena beliau di bawah naungan Abdul Hamid, hamba Allah yang maha terpuji. Ialah waliyun mutakhalliqun bil awsafil hamidah. Seorang wali, waliyun mutakhalliqun bil awsafil hamidah. Itu wali di bawah Abdul Hamid. Nah, Hamid itu di dalam Al-Quran jumlah kata Hamid mencapai 17 kali. Kita hitung, Hamid itu 17 fil Quran. Lafdu Hamid warada fil Quran 17. 17 kali. Di sana ada Ghaniyun Hamid, Al-Azizil Hamid, Hakimin Hamid.
Ada lagi Al-Waliyul Hamid. Nah, nanti ini itu makom-makomnya Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Itu nanti saya kaji di sana. Saya belum pidato, baru pemanasan ini ya. Baru pemanasan. Adik saya udah pulang nih, Gus Ibul ya. Pertama kami kaji tentang posnya Kiai Abdul Hamid pada kewalian. Di sana posnya pada asma Allah. 17 kali kata Hamid ada Ghaniyun Hamid, kaya terpuji. Itu jarang orang kaya terpuji. Anda punya tetangga kaya, suka umroh tidak suka sodakoh. Ada kan? Suka umroh tidak suka sodakoh. Umrah terus. Di makam Nabi itu sebetulnya Nabi bisa bicara. Kue kok rina-rini terus dulu. Tak pernah sodakoh rina-rini terus. Itu ditegur oleh Nabi, cuma dia nggak dengar. Dia nggak dengar. Nabi bicara, kamu kesini terus. Ada lagi orang kaya tidak terpuji. Misalnya begini. Ada seorang ulama datang ke seorang kaya. Di sana disuguhi macam-macam. Kemudian orang kaya itu bilang, Bu, ambilkan gelas yang kita beli di Mekah. Loh, perlunya apa dia sebut? Ambilkan gelas yang dibeli di Mekah. Dia hanya memamerkan belinya di Mekah. Maka ulama ini kemudian berdiri meninggalkan rumah itu. Karena berada di rumah orang kaya yang pamer. Imam Ahmad bin Hambal itu pernah singgah di rumah orang kaya. Di situ ada aksesoris, wadahnya dari perak. Beliau tinggalkan itu. Tidak mau beliau. Syekh Nawawi Ad-Damaski, Sahibul Majmu', Sahibul Syarhi Muslim, Sahibul Adhkar. Beliau pernah masuk ke satu pejabat. Pejabat itu punya kursi yang terbuat dari kulit singa, kulit macan tutul, itu kan ada ya, bagus sekali itu ya. Oleh Imam Nawawi itu kan tidak boleh kulit macan dibikin kursi. Oleh Imam Nawawi kemudian menelunjuk dengan jari-jarinya, apa itu kulit macan itu. Kemudian muncul macan sungguhan. Itu berarti kalau yang hadir seorang wali, mungkin kalau kita itu berkulit macan, bisa jadi macan sungguhan. Sayang yang datang bukan wali, tapi wali kota, jadi lain. Jadi itu pernah. Namanya Kiai Nawawi, Syekh Nawawi. Maka Ghaniyun Hamid, wali itu harus, kalau kaya, kaya yang terpuji. Di India itu ada ulama yang namanya Abdul Hamid, sama Abdul Hamidnya di India, ditulis oleh salah satu ulama dalam kumpulan biografi ulama India bernama Nuzhatul Khawatir. Itu biografi ulama-ulama India. Saya ambil dari Pakistan loh. Nuzhatul Khawatir. Nah, di situ dijelaskan ada seorang ulama bernama Abdul Hamid bin Abdillah, sama kan namanya. Di sini juga Abdul Hamid bin Abdillah. Tetapi yang di India, Syekh Abdul Hamid bin Abdillah itu seorang hakim pengadilan militer. Hakim pengadilan militer. Kemudian menjabat menjadi hakim agung di India. Setelah itu beliau tidak suka jabatan. Dipaksa-paksa menjadi pejabat, akhirnya beliau gelisah, rumahnya dibakar. Rumahnya dibakar sendiri. Supaya beliau tidak pantas menjadi pejabat. Rumah beliau, kemah-kemah beliau seperti orang nomadin. Rumahnya berpindah-pindah, nomadin. Jadi rumahnya pakai kemah. Dibakar sendiri. Akhirnya beliau hidup di masjid-masjid. Namanya
Syekh Abdul Hamid bin Abdillah. Itu seorang wali besar di India yang tidak suka jabatan. Dulu adalah hakim pengadilan militer di India, hakim tinggi di India. Itu namanya Ghaniyun Hamid, kaya tapi terpuji. Yang kedua adalah Al-Azizil Hamid, mulia terpuji, menang terpuji. Aziz itu menang, menang tapi terpuji. Maaf ini ya, tadi disebutkan sama Habib Abdullah Baharun bahwa Kiai Abdul Hamid murid dari Syekh Dimyati Termas, tetapi penterjemah kemudian menterjemah murid dari Syekh Mahfud Termas. Jadi beda. Ketika beliau bicara murid dari Dimyati Termas, diterjemahkan murid dari Mahfud Termas. Jadi maaf saya tambahkan, sebetulnya Kiai Abdul Hamid itu murid Kiai Dimyati Termas, bukan Mahfud Termas. Ya. Ini kami hentikan sebentar karena ada adzannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Kiai Haji Dimyati punya putra Abdul Hamid juga, sama namanya Abdul Hamid. Itu putra Kiai Dimyati, murid beliau juga Abdul Hamid. Nah, ini perlu dicatat. Subhanallah, Kiai Abdul Hamid ini adalah sahabat Kiai Abdul Hamid yang di sini, karena dua-duanya adalah, yang satu murid anak biologis, yang satu adalah anak sebagai murid Kiai Abdul Hamid. Kiai Abdul Hamid Termas itu meninggal korban ekstrim kiri. Iya, dikubur hidup-hidupan. Kiai Abdul Hamid Dimyati Termas adalah korban dari kelompok kiri. Masih ingat Gus Idris ya? Masih ingat. 1948 beliau dikubur hidup-hidupan. Subhanallah. Maka dalam forum ini kami akan membahas sedikit tentang Al-Azizil Hamid, orang menang yang terpuji. Kiai Abdul Hamid itu dulu boyong ke Pasuruan, perlu dicatat, itu buron. Kiai Abdul Hamid itu kan buron, dicari Belanda. Karena pada waktu event tertentu di Lasem, Belanda bekerja sama dengan Chinese, dengan Cina, merayakan satu pesta di Lasem. Kemudian banyak orang tidak sholat karena menonton acara itu. Kiai Abdul Hamid timbul ghirah agama, ambil batu beliau, dilemparkan acara itu. Itu tahu itu Gus Idris, tahu. Jadi ketika itu terjadi, ada acara event di Lasem yang dipanitiai kerjasama antara Belanda dengan orang Chinese di sana, melaksanakan acara ritual bagi Kiai Abdul Hamid. Itu sudah termasuk ritual. Orang menjadi musyrik, orang menjadi tidak sholat, orang menjadi tidak ibadah. Beliau mengambil batu, dilemparkan ke tempat mereka. Akhirnya Kiai Haji Abdul Hamid dicari oleh Belanda dan lari sampai ke Pasuruan. Itu perlu dicatat. Al-Aziz Al-Hamid
menang yang terpuji. Saya tidak mengatakan Kiai Abdul Hamid FPI, saya nggak mengatakan begitu. Saya tidak mengatakan Kiai Abdul Hamid itu FPI, tapi saya tahu bahwa Kiai Abdul Hamid itu ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Ghirah sekali beliau. Beliau ghirah sekali. Nah, Al-Aziz Al-Hamid, guru Kiai Abdul Hamid, tadi saya sebutkan Kiai Dimyati, punya kakak bernama Mahfud. Itu punya karya tentang wali, namanya Bughyatul Azkiya fi Karamatil Auliya. Itu kitab orang Jawa tentang wali, bernama Bughyatul Azkiya. Di sana diceritakan ada seorang sufi bertanding dengan orang Brahmana. Orang Brahmana berarti orang di India. Orang Brahmana. Orang Brahmana itu sakti. Seperti orang Sikh. Orang Sikh itu kan tidak mau potong rambut. Jadi rambutnya dibiarkan. Orang Sikh. Saya pernah ada pertemuan dengan orang Sikh di Delhi. Orang Sikh itu tidak potong rambut. Bukan Muslim dia. Nah, ada orang Brahmana itu tidak Islam, tetapi ahli tirakat. Dia tidak mau makan hewan seperti sapi, kerbau, kambing, tidak mau. Orang Brahmana itu bisa terbang. Bisa terbang. Kita belum pernah tahu loh, Surya NU bisa terbang kalau nggak pakai pesawat tuh. Belum pernah saya lihat tuh. Ustadz bisa terbang itu kalau nggak pakai pesawat, nggak pernah. Tapi orang Brahmana itu bisa terbang. Bisa terbang. Bertanding dengan seorang wali, seorang sufi. Begitu terbang, ini yang cerita Syekh Mahfud Termas, kakaknya gurunya Syekh Abdul Hamid. Kakaknya Kiai Dimyati. Orang Brahmana itu terbang di angkasa, terbang di udara. Seorang wali itu melihat, mau bertanding, akhirnya wali itu tidak terbang. Yang diterbangkan ada sandalnya. Sandalnya terbang. Ini ceritanya Syekh Mahfud ini. Jadi Brahmana terbang di udara, sandalnya wali ini terbang. Dan menampar-nampar Brahmana tadi. Di udara. Dikaploki sama sandalnya wali. Tampar-tampar itu di udara itu, dilihat orang banyak, ditampar-tampar. Akhirnya Brahmana itu jatuh, begitu jatuh menyatakan kalah. Wali Al-Azizil Hamid, seorang yang menang tapi terpuji, itu wali. Jadi ada ghirah agama kemudian menang. Ada lagi di dalam literatur kaum Sadah, kitab berjudul Nurul Absar. Nurul Absar itu pikiran-pikiran para sayyid tertuang di sana. Ada orang pendeta itu spesialis menghandle hujan. Pendeta. Iya, bukan hanya menghandle, mendatangkan hujan juga bisa. Itu pendeta. Jadi di satu negara waktu itu kalau tidak salah Mesir. Jadi di Mesir itu pernah ada suatu peristiwa kemarau panjang, itu kalau mau turun hujan, istisqa tidak turun hujan. Ustadz itu nggak menurunkan hujan. Apalagi ustadz yang ahli proposal, malah sulit. Ustadz ini, para ustadz ini tidak bisa menurunkan hujan. Tapi kalau pendeta ini yang mimpin, hujan turun. Maka terjadi pemurtatan besar-besaran waktu itu. Banyak orang yang terpesona dengan pendeta. Banyak orang terkagum dengan pendeta. Dan untunglah ada seorang ulama bernamanya Syekh Ahmad, tapi di penjara. Syekh Ahmad yang masih di penjara oleh pemerintah Mesir waktu itu dipanggil. Syekh Ahmad, tolong ini, banyak umat Islam yang murtad karena kagum dengan siapa? Pendeta yang bisa datangkan hujan. Tolong Anda tampil kalahkan dia. Akhirnya Syekh Ahmad ini mau.
Saya mau tapi dengan 2 syarat. Satu, kumpulkan seluruh masyarakat di tempat terbuka, lapangan. Yang kedua, yang memulai adalah dia. Saya yang terakhir. Akhirnya kumpullah umat. Ada Muslim, Nasrani, Yahudi di Mesir, kalau tidak salah di Mesir. Kemudian pendeta itu mengangkat tangannya begini. Cuaca yang begitu panas, begitu pendeta mengangkat tangan, mendung datang langsung, tidak menunggu, langsung. Jadi prosesnya itu tidak pakai kaidah. Jadi begitu pendeta mengangkat tangan begini, langsung mendung datang. Hujan belum turun, ulama tadi bilang, saya amat, tangkap pendeta itu, periksa bawah ketiaknya, periksa bawah ketiaknya. Akhirnya diperiksa bawah ketiaknya, ternyata ditemukan tulang. Tulang apa ini? Tulang Nabi. Jadi tulang Nabi itu punya spesifik, kalau diangkat begini hujan turun. Khusus tulang Nabi. Kalau tulangnya kiai belum bisa. Ini khusus tulang Nabi. Itu tulang Nabi begitu. Jadi tulang Nabi ini ditemukan oleh pendeta. Dan pendeta tahu itu khasiat. Jadi tulang Nabi ini dibawa oleh pendeta. Begitu mau turun hujan, kapanpun waktunya bisa. Diangkat begini, hujan turun. Ditaruh lagi, nggak jadi hujan. Diangkat begini, hujan turun. Tangkap, terus ditanya sama Syekh Ahmad, ini apa ini? Saya mengaku, ini tulang Nabi aku curi. Subhanallah. Maka di Konstantinopel di Turki, seperti yang ditulis oleh Ibnul Asir dalam kitabnya Usdul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah, Abu Ayyub Al-Ansari itu kalau di Turki, di kuburannya di Turki, maka ada Masjid Al-Ayyubi, itu namanya Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Itu kalau di Turki musim kemarau waktu dulu, dibuka makamnya Abu Ayyub, hujan turun, khusus makamnya Abu Ayyub. Masya Allah. Kita sekarang sulit cari kuburan-kuburan itu, terlalu banyak yang dikholi, kadang nggak ada orangnya dikholi, mayitnya nggak jelas saja dikholi sekarang itu. Bahkan ada khol itu satu orang, satu wali, kuburannya 2. Saya tanya-tanyakan, loh ini kok bisa ini? Wali kok kuburannya bisa 2, ini panitianya 2. Katanya dulu walinya di sana tapi nggak kerasan, pindah sini katanya. Nah, itu ada itu ya. Jadi memang Masya Allah. Dulu jadi itu yang disebut wali dalam makom Al-Azizil Hamid. Itu semua dimiliki oleh Kiai Abdul Hamid. Jadi ada wali yang di Ghaniyun Hamid, ada wali yang di bawah Al-Azizil Hamid, ada lagi wali yang di bawah Hakimin Hamid, ahli hikmah yang terpuji, ahli hikmah yang terpuji. Nah ini sulit. Ahli bijaksana yang terpuji. Ada di Aljazair seorang wali bernama Abdul Hamid juga. Nah, ini pokoknya semua ini Abdul Hamid ini. Nah, orang wali di Aljazair bernama Abdul Hamid bin Badis, terkenal dengan Ibnu Badis. Itu pendiri, kalau di sini NO 1926. Kalau di sana Jam'iyatul Ulama Al-Muslimin organisasinya 1931. Jadi ingat saya terpaut berapa tahun Bu? 5 tahun. Jadi di Aljazair itu ada organisasi ormas ulama, kalau di sini Nahdlatul Ulama 1926. Di India Nadwatul Ulama, itu Abul A'la Nadawi, Abul Hasan An-Nadawi yang punya Nadwatul, yang masuk organisasi Nadwatul Ulama. Nadwah, kalau di sini Nahdah, di India Nadwah, tahunnya sama, hampir sama. Ikhwanul Muslimin di Mesir, Al-Banna dengan NU hampir sama. Jadi waktu itu memang waktu pergerakan Islam sedunia.
Di Indonesia 1926, di Aljazair 1931 oleh Abdullah Ibnu Badis. Kemudian di India juga ada pergerakan Islam. Kemudian Jamaah Tabligh juga waktu itu bersamaan. Ilyas, Maula Ilyas, Maulana Yusuf Kandahlawi dan sebagainya. Dan kemudian di Mesir Hasan Al-Banna, Said Qutb dan sebagainya. Itu bersamaan. Terpautnya hanya beberapa tahun, 1 tahun, 3 tahun. Waktu itu ulama muasir semua. Dalam satu masa maksud saya. Nah, Ibnu Badis atau yang dikenal dengan Abdullah bin Badis itu seorang ulama Aljazair. Subhanallah. Beliau ulama yang sangat produktif. Di situ dijelaskan oleh Al-A'lam Az-Zirikli. Orang yang bernama Zirikli menjelaskan dalam bukunya Al-A'lam Az-Zirikli. Dia jelaskan begini. Ibnu Badis itu diangkat kalau di sini pimpinan ulama Aljazair, tapi yang mengangkat Prancis. Karena Aljazair dijajah oleh Prancis. Faransiun ikhtallu Aljazair. Jadi Prancis menjajah Aljazair. Kemudian Prancis mengangkat Abdullah bin Badis menjadi pimpinan ulama di Aljazair untuk mengurusi urusan agama. Beliau tolak. Tidak mau beliau. Karena nanti saya ini disetir oleh penjajah, disetir oleh koloni, disetir oleh imperialis. Itu ulama yang hakimin hamid, ulama yang anti penjajahan. Jadi jangan mau dijajah Cina, jangan mau dijajah Rusia. Ini ulama yang luar biasa, ulama yang betul-betul hakimin hamid. Kita tahu siapa di dunia wali-wali besar itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Syekh Ahmad Al-Badawi. Itu disebut 4 kutub besar. Jadi kalau kita punya hajat, Fatihahnya harus 4 itu. Kunci apa maksud kita? Itu 4 kutub di dunia ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Syekh Ahmad Al-Badawi. Itu ulama besar. Catat baik-baik, Ahmad Al-Badawi adalah orang yang gentol menghadapi imperialis di Mesir. Ulama yang garda terdepan, orang yang paling depan ketika Mesir dijajah untuk membela Islam, membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Syekh Ahmad Al-Badawi. Nah, itu disebut hakimin hamid, orang yang ahli hikmah yang terpuji. Yang terakhir adalah Al-Waliyul Hamid, wali yang terpuji. Allah itu Al-Waliyul Hamid, penolong yang terpuji. Ada penolong tapi tidak terpuji, maklar misalnya. Itu kadang penolong tapi tidak terpuji. Ya kadang menolong betulan, terpuji juga kadang-kadang. Maklar. Jadi Al-Waliyul Hamid itu penolong tapi terpuji. Ada penolong tapi tidak terpuji. Contohnya begini. Akhir-akhir ini itu ada orang pinter-pinter. Kan Sayyid Muhammad Mekah. Sayyid Muhammad Mekah itu mencatat satu hadis tentang Amrun bin Khures. Amrun bin Khures itu sahabat Nabi, rumahnya itu kalau dikoskan siapapun barokah. Buat warung barokah, buat beli jual toko di toko barokah, dipakai kantor barokah, dipakai aja ke barokah. Itu rumahnya Amrun bin Khures. Baca dalam kitab Mafahim Yajibu Antussohah. Nah, Amrun bin Khures ini kenapa rumahnya bisa barokah? Karena dicampur dengan uangnya Nabi. Ketika bangun, itu campurannya uang Nabi, bukan uangnya Gus Ipul, bukan.
Jadi uang Nabi, bukan uangnya pejabat. Jadi apa itu, rumahnya barokah karena bercampur dengan uang Nabi. Itu Amrun bin Khures yang cerita Sayyid Muhammad di dalam kitabnya Mafahim Yajibu Antusahah. Nah, kemudian sekarang ini banyak tamu. Saya itu sering punya tamu. Nyuwun sewu kiai, saya ini pengusaha mebel, kepingin barokah, pengen dicampuri uang penjenengan. Nyuwun sewu kiai, saya itu buka warung, pengen barokah, pengen dicampuri uang penjenengan. Loh, sekarang itu ada begitu. Jadi kita ini penolong tapi terpuji. Ada lagi orang itu, kapan itu ya, di Lasem itu, saya nggak menyebut namanya. Itu kalau buka puasa, itu bawa manci renteng ke rumah saya. Manci renteng itu dibuka di depan saya. Ada ayam opor, ada ayam goreng. Setelah itu minta saya doakan. Dan setelah itu dibawa pulang. Dibawa pulang. Ada begitu. Sampai berapa hari itu. Saya juga lihat lawannya. Apa itu mas? Opor kiai. Apa lagi itu? Ayam goreng. Terus yang terakhir itu kadang-kadang tuh kecapan, apa, daging sapi dikecap. Ya saya doakan. Matur suwun yai, saya pulang. Terus pulang. Saya ya layamut. Itu ada. Tapi kita gimana seorang wali itu, Allah itu Al-Waliyul Hamid, penolong yang terpuji. Itu Kiai Abdul Hamid itu banyak orang ditolong. Banyak orang ditolong tapi beliau tidak mengharapkan apa-apa. Itu wali di bawah Al-Waliyul Hamid. Jadi wali yang di bawah Abdul Hamid itu harus melengkapi Ghaniyun Hamid, Al-Azizil Hamid, Al-Azizil Hamid, terus Hakimin Hamid, Al-Waliyul Hamid. Harus Hamid semua, harus terpuji semua. Itu wali. Jadi minta terus. Ada lagi seorang wali disebutkan tadi dalam kitabnya. Tadi ada terjemah yang sangat penting di dalam di dalam pidatonya Profesor Dr. Abdul Baharun. Tapi maaf, itu tidak diterjemahkan tadi. Ada seorang wali, lau aksama ala Allah la abarrah. Dia itu bisa menyumpah Allah. Loh, bukan sumpah demi Allah, menyumpah Allah. Loh, itu luar biasa itu. Lau aksama ala Allah, dia menyumpah Allah, ya Allah, turunkan demi engkau. Engkau aku sumpah ya Allah. Loh, seolah-olah Allah dipaksa. Itu ada wali begitu. Itu wali yang tertentu. Lau aksama ala Allah la abarrah. Itu sebetulnya wali yang menyumpah Allah. Bukan berarti dia memaksa Allah, bukan. Bukan berarti Allah di bawahnya. Tetapi beliau itu terlalu akrab dengan Allah. Sampai apa-apa dikabulkan oleh Allah. Lau aksama ala Allah la abarrah. Itu sebetulnya. Tapi tadi terlewat, tidak diterjemahkan. Terlewatkan itu. Saya suka sekali itu. Lau aksama ala Allah la abarrah. Nah, saya tambahkan di sini. Di Yaman, seperti yang diceritakan Habib Zain bin Smith Madinah. Habib Zain bin Smith ya, Madinah. Di Yaman itu ada ulama bernama Abdurrahman Baljabat. Itu kalau di rumah dimarahi istri terus. Imam Ghazali menyatakan syarat menjadi wali besar sering dimarahi istri kalau di rumah. Imam Ghazali. Di Yaman itu ada wali ulama bernama Abdurrahman Baljaban. Itu saking gak kuatnya di rumah, dimarahi istri, dipukuli istri, dicaci maki istri. Abdurrahman Baljaban ini tidak tahu kalau dirinya wali. MBC aja enggak tahu kalau beliau itu wali. Beliau lari ke hutan, kesal beliau, gelisah beliau, sedih beliau, di rumah tidak betah, dimarahi istri terus. Akhirnya beliau itu datang ke hutan sendirian. Di hutan bertemu dua pendekar.
Ini ceritanya Habib Zain bin Smith. Bertemu dengan dua pendekar. Pendekar ini luar biasa. Kalau mau soto, dia, ya Allah, minta soto, soto turun. Ya Allah, minta teh, teh turun. Ini belum ada tehnya ini. Jadi ya Allah, minta apa itu turun. Ya Allah, minta apa turun. Ya Allah, minta apa turun. Itu dua pendekar itu. Dua pendekar di dalam hutan. Abdurrahman Baljaban, Masya Allah, kagum sekali. Masya Allah, kok ada dua pendekar di dalam hutan. Dia hidup di sana. Dua pendekar itu, dua wali. Tidak bekerja, tidak punya koperasi, tidak punya sekarang itu kopontren, tidak punya kopontren. Ya. Jadi dia cukup di dalam hutan, minta kepada Allah turun apa yang dia inginkan, apa yang mereka inginkan. Dua orang. Akhirnya Abdurrahman Baljaban yang susah itu di rumah nggak kerasan, mau nyoba-nyoba. Saya tak nyoba-nyoba minta pada Allah. Turun apa enggak ya jajan dari langit itu. Akhirnya Abdurrahman Baljaban itu di dalam hutan, ya Allah, saya minta ini, minta ini, minta ini. Kan di rumah nggak keturutan semua. Ya Allah, minta ini, minta ini, minta ini, turun semua. Melebihi daripada yang dihasilkan dua wali tadi. Dua wali tadi heran. Kamu siapa kok punya ilmu seperti ini? Kamu siapa? Kita dua orang di sini bisa mendatangkan rezeki dari langit. Ini yang disebutkan oleh profesor tadi, lau aqsama 'ala Allah la abarra, menyumpah Allah, turunkan ya Allah. Itu namanya wali itu. Wali yang ada wali tertentu seperti itu. Tapi jarang. Di Indonesia saja masih jarang. Itu Ghaus. Ghaus itu aja di Mekah, satu orang, satu periode satu. Jadi di dunia ini ada wali yang disebut wali Ghaus, itu satu periode satu. Jadi satu periode satu orang dan hidup di Mekah. Kalau Abdal itu ada yang 40, ada yang 7. Ada yang 7. Ngatur Gus Idris. Abdal itu ada yang 7 orang. Jadi beranggotakan 7. Saya kemarin mempelajari Abdal 7 orang itu mau terbagi. Ada Asia, ada di Australia, ada di benua Amerika, Amerika Utara dan Amerika Selatan, ada lagi yang di benua Eropa. Jadi wali itu menjaga benua-benua. Bukan hanya Pasuruan, bukan hanya Pasuruan. Itu ada wali itu. Wali-wali yang di Aqalimus Sab'ah, Aqalim Sab'ah, 7 benua. Itu disebutkan oleh Yusuf An-Nabhani, Jami'u Karamatil Auliya. Tapi itu disebutkan 7 iklim. 7 iklim itu kalau diterjemahkan modern sekarang mungkin 7 benua juga bisa. Terjemah lain klasik bisa, tapi terjemah sekarang 7 benua juga bisa. Sangat mungkin, yumkin itu. Abdurrahman Baljaban itu kemudian nyoba-nyoba, ya Allah, turunkan makanan ini, turunkan makanan ini, turun semua. Dua pendekar tadi tak heran, kok ada saingan kita ini. Terus tanya, nyuwun sewu penjenengan pakai doa apa? Bisa datangkan makanan lebih banyak daripada kami berdua ini di hutan. Saya tidak mau menyebutkan doa saya, ini rahasia. Saya mau tahu dulu kalian berdua di hutan bisa mendatangkan rezeki dari langit, doanya pakai apa? Nanti saya ceritakan. Tapi dia tidak jadi bercerita, saya ralat. Nanti pokoknya saya mau tahu dulu, Anda berdua di hutan itu pakai doa apa? Akhirnya begini, ternyata dua wali di hutan begini kalau berdoa. Berdoanya tidak panjang, hanya begini. Ya Allah, dengan perantara Abdurrahman Baljaban yang dimarahi istrinya. Begitu. Ternyata begitu. Dua wali ini tidak tahu kalau yang di depannya adalah Abdurrahman Baljaban. Ya Allah, dengan perantara Abdurrahman Baljaban yang sabar dibentak-bentak istrinya, sabar dipukuli istrinya, turunkan ya Allah rezeki. Maka cari orang yang biasa dimarahi istri, itu ditawasuli itu.
ditawasuli itu. Perantara Abdurrahman Baljaban yang dimarahi istrinya, dipukuli istrinya, ya Allah turunkan. Kaget Abdurrahman, Masya Allah, jadi ada faedahnya saya Akhirnya Abdurrahman Baljaban pulang ke rumah, istrinya dipanggil. Mulai sekarang hati-hati, saya ini wali nih. Wali. Nggak sadar tuh dia. Nah, ini wali yang disebut Al-Waliyul Hamid, Maha penolong Allah. Al-Hamid, Maha terpuji Allah. Itu Al-Waliyul Hamid. Pokoknya banyak kajian-kajian tentang wali kalau kita bicarakan. Yang terakhir tentang Al-Waliyul Hamid. Jenderal Saidiman itu bicara tentang neokortek, adalah tentang perang fikir. Ini hubungan wali dengan perang fikir. Neokortek itu istilah medis. Jadi neokortek itu kalau diterjemahkan Arab, ghuswul fikri, pemikiran, perang pikir. Ghuswul fikri, perang fikiran. Saya baca tentang pemikiran Jenderal Saidiman, dulu dubes Jepang, pernah dubes Jepang, Jenderal Saidiman. Beliau bicara tentang perang neokortek, perang mengambil hati orang, perang menguasai pikiran orang, perang menundukkan pikiran orang. Itu caranya begini. Ternyata Amerika Serikat di Vietnam menghabiskan dana. Tapi Vietnam tidak bisa menjadi Amerika. Karena mengandalkan senjata. Gagal. Ternyata Hitler itu mencoba perang dengan senjata, berapapun biaya dihabiskan dia sesali. Akhirnya dia pindah dengan perang baru disebut dengan perang neokortek. Neokortek itu begini, mengambil hati orang. Contoh begini, orang itu bermusuhan dengan kita, musuh dengan kita, benci dengan kita, kasih uang orang itu, akan tunduk dengan kita. Jadi kita ambil hatinya. Maka Nabi sangat anti suap, karena begitu disuap sudah tidak bahsul masail lagi. Bahsul masailnya jadi bermasail nanti. Karena orangnya sudah bermasail. Sudah dikasih uang ini, kasih uang ini. Jadi fatwa-fatwanya sudah tidak sesuai dengan syariah. Karena perang neokortek, padahal dia itu mau menghukumi haram, tapi yang mau dihukumi haram ngasih uang dulu. Maka dia bingung yang bahsul masail. Ini saya hukumi haram gimana? Kita sudah terima uang. Akhirnya udahlah, makruh mughalladah. Akhirnya terjadi hukum makruh mughalladah ini. Ini perang yang disebut dengan perang neokortek, yaitu kita dikalahkan dengan hati kita karena suka diberi. Maka Nabi dalam teorinya al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu menghadapi neokortek. Nabi menanamkan pada diri kita, jangan sampai kita tangan di bawah. Ulama mau hukum keras, mau bicara dengan hukum keras, komunis berbahaya, ateis berbahaya. Ulama itu tidak bisa bicara, karena neokortek dia telah menerima. Jujur saja, neokortek itu berbicara, wazarul ladzina yulkhiduna fi asma'i, dan tinggalkan mereka yang menyimpangkan nama-nama Allah. Al-Aziz menjadi Al-Uzza, Al-Mannan menjadi Manata, Allah menjadi Lata, Allah kemudian diganti Lata, Mannan diganti Manata, Al-Aziz diganti Uzza, menyimpangkan nama Allah. Jadi apa? Mereka ini hidupnya sinkritis. Di sana dia bisa Hindu, di sana dia bisa Buddha,
Di sana dia bisa Nasrani. Yang ngasih siapa? Ketika dikasih Nasrani, dia tampil Nasrani. Ketika dikasih Buddha, dia tampil Buddha. Ketika dikasih Yahudi, dia tampil Yahudi. Sinkritis. Itu kalah perang neokortek. Itu musuhnya para wali Allah. Musuhnya para wali Allah. Anda tahu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau kita diberi terus, kita kalah. Pasti kalah. Ada perusahaan memproduksi barang haram, kita basul masail. Dilihat kitab. Haram. Ini cabang NU sana gimana? Haram. Cabang NU sana haram. Tapi mau menjelaskan haram, kita dapat. Ada yang dapat HP. Dapat uang, dapat uang, dapat uang. Mau hukumi haram, sungkan. Itulah perang neokortek. Kalah kita. Maka integritas al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Hati-hati, kita ini sedang perang neokortek. Itu yang bicara Jenderal Saidiman. Kemarin kami bertemu dengan tokoh Panglima Angkatan Darat Thailand. Kami diundang di sana untuk presentasi tentang tentara. Nasihatul Junud, risalah kami yang berjudul Nasihatul Junud, menasihati para tentara. Di sana ada jenderal namanya Jenderal Pek. Pek itu maknanya wedus, jadi panggilnya Jenderal Wedus. Di sana ada jenderal bernama Jenderal Pek. Pek itu artinya wedus, Jenderal Wedus. Masya Allah, dia Muslim taat. Dia dulu budak. Dia yang ditugaskan untuk memata-matai umat Islam pemberontakan Patani Darussalam. Jadi pemberontakan Patani Darussalam, dia yang ditugaskan oleh pemerintah Thailand untuk memata-matai di sana. Tapi kemudian dia dekat dengan ulama, dia masuk Islam. Dan sekarang sudah ada 22 jenderal di Thailand masuk Islam. Subhanallah. Dibina para ulama, dibina para asatid, dibina para masyayikh. Karena apa? Karena tentara-tentara ini yang diberi Allah yang disebutkan bastotan fil ilmi wal jismi, punya kelebihan fisik dan ilmu. Bastotan fil ilmi wal jismi, al-qawiyul amin, orang kuat yang diberi amanah. Maka ulama harus membina mereka, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Anda baca manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani diberi buah apel sama Sultan Abul Mudhaffar. Ingat kita ya, Sultan Abul Mudhaffar. Kira-kira Syekh Abdul Qadir Jailani lebih jenius dari kita atau enggak? Jelas lebih jenius. Wirainya jelas lebih tinggi, keulamaannya lebih tinggi. Dan Sultan Abul Mudhaffar, angka korupsinya dengan penguasa sekarang tinggi mana? Kita hitung dulu. Nah, tapi Syekh Abdul Qadir Jailani dikasih buah apel sama Sultan Abul Mudhaffar, dikupas beliau, mengalirlah darah. Apelnya itu berisi apa? Darah. Pertemuan berikutnya dikupas lagi atau sebelumnya berisi ulat. Aneh itu. Karena beliau ini kasyaf yang disebut dengan maqam tamkin. Maqam tamkin adalah derajat seorang wali yang bisa mengubah suasana alam. Itu namanya maqam tamkin. Maka Mbah Mutamakin Kajen itu sebetulnya bukan nama, itu nama derajat wali. Mutamakin adalah wali yang mencapai makom tamkin, bukan nama itu. Mbah Mutamakin Kajen itu bukan nama, tapi makom apa? Tamkin. Walaqad makkannahum walaqad makkannakum wala yumakkinanna lahum, dan sebagainya. Nah, makom tamkin ini Syekh Abdul Qadir yang sangat sempurna. Sempurna sekali makom tamkinnya. Beliau dikasih pejabat Abul Mudhaffar apel, dikupas menjadi darah.
Kita belum pernah dapat begitu kita kupas keluar darah. Maka Syekh Abdul Qadir bilang, ini darah rakyat. Ini darah bangsa yang Anda makan. Maka dikupas menjadi darah. Sayangnya kita tidak punya makom tamkin. Emplak-emplok. Karena kita tidak punya makom apa? Tamkin. Bisanya neokortek kita hadapi dengan ghuswul fikri, perang fikir dan sebagainya. Tanya beliau-beliau yang di Suriah itu. Said Ramadan Al-Buti rahimahullah menjadi korban asyhid. Di sana ada Wahbah As-Suhaili. Di sana ada Syekh Rajab Dib, ya, Syekh Rajab Dib. Dan banyak yang punya kitab apa tafsir, fi rihabi tafsir, ya, dan sebagainya. Nah, ternyata wali-wali di sana itu ghirah semua. Ghirah semua. La yakhafuna laumata la'im. Tidak takut dicela. Maka kita ini gridnya turun ketika wali yang itu tadi, al-waliyul hamid. Itu kita jarang yang sanggup menolong terpuji, menolong tapi terpuji. Jangan menolong penjajah, itu tidak terpuji. Jangan menolong koloni, jangan menolong imperialis, tidak terpuji. Jangan menolong Rusia, jangan menolong Cina. Kiai Abdul Hamid Termas, korban ekstrem kiri, dikubur hidup-hidupan 1948. Kiai Abdul Hamid Termas, korban beliau. Subhanallah. Semoga kita dilindungi oleh Allah. Semoga kita dicintai oleh Allah. Yang terakhir terus. Ada tafsir, maaf, Kiai Abdul Hamid Pasuruan ini punya tafsir. Gus punya tafsirnya. Namanya Tafsir Ibnu Arabi. Itu dulu dari rumah kami, disimpan di sini. Namanya Tafsir Ibnu Arabi. Itu tafsir kuno. Jadi ada kitab dari rumah kami disimpan di sini, ada 2 judul. Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Itu kitab tentang bahaya dosa besar. Itu dulu ayah kami sangat menghormat dengan Kiai Abdul Hamid. Ayah kami membungkuskan sendiri untuk Kiai Abdul Hamid Al-Kabair Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Kitab tentang bahaya dosa besar, larangan-larangan dari dosa besar. Yang kedua, itu bukan era ayah kami, era kakek kami. Namanya Tafsir Ibnu Arabi. Itu dulu yang mempelajari hanya Kiai Abdul Hamid saja. Kata ayah saya, ini yang mempelajari hanya Kiai Abdul Hamid. Tafsir yang berbahaya. Jadi di situ ada tulisan di rumah kami itu tidak boleh dibaca. Jadi ada kitab tapi tidak boleh dibaca. Kalau seperti no smoking, tidak boleh merokok. Tapi ada tafsir no smoking, NO smoking, no NO smoking. Jadi NO merokok. Nah, itu ya aneh lagi itu ya. Aneh lagi, tidak begitu. Jadi ada kitab Tafsir Ibnu Arabi, itu yang mempelajari dengan baik. Karena itu tafsir orang-orang tinggi, hanya khusus akabir, bukan kalangan ulama biasa, khusus akabir. Itu saya waktu itu, malah saya ingat Gus Idris, ingat kami yang sekarang di rumah, itu dari sini lagi kembali ke sana. Jadi ada 2 jilid. Ada 2 jilid, tapi yang di sini apa diganti baru oleh ayah saya, tapi yang itu rusak, sudah rapuh, itu kembali ke sana. Ada namanya Tafsir Ibnu Arabi. Nah, di dalam tafsir itu, saya baca yang ringan-ringan, yang berat-berat saya lewati. Saya kalau baca, tidak nyampe otak saya lewati. Kadang baca kitab itu 300 halaman, tidak nyampe semua, saya lewati semua.
Karena otak saya nggak nyampe, saya lewati semua. Kadang ada kitab itu 8 jilid, yang nyampe itu halaman yang terakhir. Dan 8 jilid nggak nyampe, ya saya tutup semua. Itu Ibnu Arabi. Tafsirnya Ibnu Arabi itu adalah tafsir yang mempelajari waktu itu khusus Kiai Abdul Hamid untuk tafsir tingkat tinggi, namanya Al-Futuhatul Makkiyah. Nah, apa hubungannya dengan Neo Cortex? Masya Allah, seandainya Kiai Abdul Hamid masih hidup sekarang, akan dipanggil orang orientalis itu, akan dipanggil orang liberal itu, karena sumber kesesatan orang liberal itu memakai tafsir-tafsir Ibnu Arabi. Itu inti. Jadi dulu Fazlur Rahman dari India, dari Pakistan diusir. Fazlur Rahman kemudian diterima oleh Cicaku menjadi guru besar. Yang dipakai adalah Ibnu Arabi. Itu rahasia. Ibnu Arabi di situ ada fasal-fasal berbahaya. Ada bab-bab berbahaya, tapi beliau seorang wali besar. Wali besar yang membaca itu, yang membaca teks itu hanya khusus seperti saya Kiai Abdul Hamid. Untuk tataran kita tidak bisa, tidak mampu. Ternyata di Cicago diajarkan, kan berbahaya. Di IAIN, di kampus-kampus Islam diajarkan, akhirnya permisif mereka. Tidak mau sholat. Dia tidak IAIN semua, tidak lembaganya, bukan IAIN-nya. Orang anak-anaknya dari mereka itu belajar Ibnu Arabi, akhirnya tidak sholat. Belajar Ibnu Arabi, kemudian tidak puasa. Belajar Ibnu Arabi, kemudian menyamakan Islam sama, Kristen sama semua. Pluralisme terlalu jauh. Karena belajar dari Ibnu Arabi. Belajar Al-Kamil, Al-Insanul Kamil. Belajar Ibnul Farid. Belajar Fususul Hikam. Itu kan karya-karya berbahaya semua. Itu dulu yang belajar hanya Kiai Abdul Hamid, bukan mahasiswa. Kenapa bisa di sini? Karena perang Neo Cortex itu. Jadi tidak usah kita perang dengan senjata, rusak saja akidah mereka. Konsumsikan kitab-kitabnya Ibnu Arabi di kampus-kampus, mereka akan sesat. Padahal Ibnu Arabi seorang wali Allah yang tidak menyesatkan. Cuma ilmunya dikonsumsi orang yang bukan tingkatannya, maka menjadi sesat. Kalau yang belajar Kiai Abdul Hamid menjadi kuat, beliau dipakai sebagai senjata perang Neo Cortex, tapi sayangnya dikonsumsi di kampus-kampus. Akhirnya mereka tidak sholat, akhirnya mereka menginjak Al-Quran, akhirnya mereka tidak puasa. Ada orang-orang hafal Quran tidak mau puasa. Orang-orang hafal Alfiyah, ahli kitab tidak mau sholat, anti sholat. Tidak cerdas mereka. Itu Neo Cortex yang gagal mereka. Kenapa? Karena di sana teknologi yang bicara, dia filsafat yang bicara. Apapun ilmu kalian yang sesat itu dalam zona filsafat, bukan dalam wilayah teknologi, tetapi mereka pakai teknologi. Kita kalah dalam tataran filsafat. Kita menjadi sesat karena filsafat, mereka tetap menghidupkan teknologi. Kan Masya Allah, rugi sekali kita. Maka sekarang ini memulai, Kiai Abdul Hamid adalah seorang wali besar, ulama besar yang berhasil mempelajari pemikiran Ibnu Arabi, tetapi bukan untuk menyesatkan beliau, tapi menjadi alat beliau membela agama Allah, membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya disebutkan di situ ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tafsir Ibnu Arabi yang dipelajari Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Man aroda ayyandura mayyitan yamshi ala wajhil ardi falyandur Aba Bakrin. Man aroda ayyandura mayyitan yamshi ala wajhil ardi. Man aroda, barang siapa yang menginginkan ayyandura, untuk melihat mayitan orang mati
yamshi ala wajhil ardi, yang bisa berjalan di atas muka bumi. Ada mayit berjalan di atas muka bumi, kata Rasulullah. Siapa dia? Falyandur Abu Bakrin, lihatlah Abu Bakar. Abu Bakar adalah mayit yang berjalan di muka bumi. Di situ tafsir yang dipelajari Ki Abdul Hamid, mayitan an nafsihi yamshi billah. Mati dari nafsunya, mati dari nafsunya, mati dari egonya. Jadi dia tidak ego, mati dari egonya, mati dari takaburnya, mati dari nafsunya. Yamshi billah, berjalan dengan Allah. Yamshi billah, berjalan dengan Allah. Itu cukup dari kami. Saya menyebutkan dari Kiai Haji Abdul Hamid Dimyati, Kurban 1948 itu yang kami dengar. Bisa ditanyakan pada keluarganya. Begitu Gus Idris ya, itu yang kami dengar. Cukup dari kami. Pidato terlalu panjang-panjang, makruh mughaladah, jadi nggak baik ya. Cukup dari kami. Afwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.